Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita, Pak Ziad. Ini kalau berdasarkan fakta-fakta dari kejadian ataupun peristiwa kasus Umi Cinta ini, sejauh ini sudah berlangsung 8 tahun, kemudian juga digelar tertutup seperti yang disampaikan Pak RW, digelar secara rutin setiap hari. Bahkan ada beberapa yang mengatakan terjadi perubahan karakter atau personality dari para jemaahnya yang kemudian nih cenderung memberontak begitu. Sejauh ini dengan fakta-fakta yang ada, bisakah kemudian dinilai ini mengarah ke penyimpangan? Untuk mendapatkan kesimpulan apakah ini pengajian ini menyimpang, bertentangan dengan ajaran Islam atau tidak, atau bertentangan dengan 10 kriteria pemahaman sesat aliran sesat yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, maka ini perlu kajian. Secara mendalam kita tidak boleh gegabah, cepat menyimpulkan, oh ini menyimpang, ini tidak menyimpang gitu. Tetapi ada poin begini Mbak Vena, bahwa pengajian itu, tuntunan agama itu kan menggembirakan, mengajak orang, jadi yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang sudah tahu makin kokoh keimanannya, dari orang yang beramal makin meningkat amalnya. Nah, tadi kalau misalkan ada contoh-contoh tadi, ada istri semakin melawan setelah pengajian, itu berarti bertentangan dalam konteks itu, substansinya. Justru dengan pengajian itu, bagaimana membangun keluarga sakinah, mengajarkan para istri, mengajarkan anak-anak untuk cinta terhadap Islam, cinta terhadap agamanya, akhlaknya menjadi baik, pemahaman keagamannya makin meningkat, sehingga nilai-nilai kemanusiaannya menjadi lebih baik, kan konteks itu. Tapi justru ketika tadi misalkan menimbulkan konflik, bertentangan, maka itu sudah menyalahi dari nilai dari ajaran Islam. Karena Islam ini kan ajaran yang rahmatil alamin, membawa rahmat gitu. Ada pencerahan, ada kemudian bagaimana menggugah intelektualitas seseorang. Lah, rasionalitas dari ajaran Islam inilah yang mesti harus kita ajarkan pada masyarakat kita untuk memiliki sikap kritis. Ketika ada hal-hal yang aneh dari suatu pengajian, maka orang mesti harus bertanya, ini benar enggak kok bertentangan dengan ini? Kalau tadi kan dijelaskan, ada 2 ustadzah di sana kemudian menjadi bertentang. Lah, kita belum tahu pertentangannya itu karena pemikiran dari ajaran itu, ataukah karena salah dalam pendekatan dakwah atau penyampaian pengajiannya, kita belum bisa menyimpulkan itu gitu loh. Tetapi dari menimbulkan keresahan pada masyarakat, kemudian ketertutupan pengajian, saya kira inilah yang perlu ditelisik lebih jauh. Jangan sampai masyarakat kita ini kemudian ikut dalam pengajian-pengajian yang bukan semakin mencerahkan pemahaman keagamannya, tapi justru menjadikan dia introvert, tertutup pada lingkungannya, kemudian menjadi ajaran-ajarannya bertentangan dengan beberapa prinsip-prinsip umum agama itu gitu loh. Dari 10 kriteria tadi itulah. Tapi ini kita menunggu apa yang akan dilakukan besok oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi untuk mendapatkan satu kesimpulan dari pengajian ini, mengapakah mengajarkan menyimpang apa tidak. Itu mesti kita tidak bisa menyimpulkan. Tapi ini sekaligus juga menyadarkan pada kita bahwa pentingnya mengedukasi pemahaman agama masyarakat kita, pentingnya membangun literasi masyarakat kita untuk bacaan-bacaan pada agama. Kalau tidak tahu, tanyalah. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang ahli. Siapa yang ahli? Ya ulama, ya kiai, ustadz, ketika orang itu tidak tahu. Sehingga pemahaman agamanya lurus. Baik, Bu Yuanita, kalau melihat adanya perubahan perilaku dari anggota kelompok ini, dan kalau kita lihat ini kan juga bukan kasus pertama, tapi kenapa masyarakat ini masih saja mudah percaya begitu? Ya, jadi agama itu kan punya 2 wajah ya sebenarnya. Kalau yang tadi Pak Ustadz bilang, dia punya wajah yang lembut, satu sisi harmonisasi kehidupan ya, kemudian memberikan pedoman moral atau misalnya pedoman hidup ya. Nah, tetapi di sisi lain ya ini agama itu bersifat manipulatif dalam perspektif kritis ya. Nah, kalau misalnya pengajian dijadikan ajang manipulasi ya, dan orang tersebut nggak sadar dimanipulasi, ya kejadiannya seperti ini gitu. Jadi memang 2 wajah agama ini juga saya juga setuju. Jadi harus diedukasi. Jadi mana yang memang membawa kebenaran dan ketenangan ya, berupa isi ayat-ayat itu mencerminkan pedoman dan pegangan hidup, atau yang memang dia menyimpang dalam kategori dia manipulasi gitu. Tapi kalau tanda-tanda awal bahwa terjadi misalnya ajaran menyimpang begitu yang perlu diwaspadai oleh masyarakatnya, apa tanda-tandanya? Nah, kalau misalnya terlalu jauh ya, ini kan
core-nya itu kan ini kan agama Islam ya. Jadi kalau misalnya aturan Islam, nilai-nilai Islam itu terlalu banyak perubahan atau misalnya jadi kita harus bersifat kritis gitu loh. Ya, maksudnya bertentangan atau misalnya berlawanan ya. Jadi memang harus validasi kembali, iya, kritis, memvalidasi gitu ya. kepada tokoh agama setempat yang memang kredibel seperti itu. Oke. Jadi jangan belajar sendiri, nanti malah jadi namanya kacau ya. Harus punya rasa ingin tahu yang besar dan kritis juga ya, itu penting ya Bu Yuanita. Iya, untuk menghindari manipulasi tadi ya. Oke, baik. Kalau begitu saya mau tanya ke Pak Ziyad. Pak Ziyad ini kan digelar juga di rumah dari Umi Cinta ini selama 8 tahun, jemaahnya sudah puluhan gitu, tapi tidak ada izin, mengantongi izin. Bagaimana seharusnya? Kalau soal pengajian ya di rumah-rumah itu saya kira udah banyak di Indonesia ini. Jadi ada ustadz, kiai atau ulama, itu ada halaqah, ada majelis di rumah yang memang itu adalah terbatas gitu loh. Tetapi itu saya kira ada hal khusus dan itu yang penting karena mendapatkan kesepakatan dari warga sekitar tidak keberatan dan mengizinkan, saya kira itu tidak masalah gitu. Karena ini tadi kan jumlahnya tidak besar, tapi ketika diduga ada hal-hal yang aneh atau yang bertentangan secara umum kemudian atau meresahkan, ini berarti perlu ada pembinaan gitu. Tentu ketika kita mengadakan pengajian di rumah kan pasti ngasih tahu sama tetangga, itu kan bagian dari etika bertetangga juga. Kita ngadakan pengajian saya pamit sama tetangga, kita adakan karena melibatkan pihak lain yang tidak di dalam satu RT, kan ini bisa tempat lain. Supaya tetangga ini juga merasakan dan itu adalah bagian dari hak tetangga. Salah satu dari hak tetangga itu apa? Dia merasa aman ketika tetangganya itu melakukan sesuatu lah. Tadi kan tetangganya sudah merasa tidak aman dengan tadi itu. Tapi saya lebih melihatnya bukan karena tetangganya tidak aman, karena ada pengajian itu, tapi mungkin karena ada perubahan-perubahan perilaku yang ditimbulkan dari jamaah tadi itu dan kemudian diindikasi ada beberapa hal yang tadi yang sudah disampaikan Mbak Vena tadi. Saya kira inilah yang kewajiban kita, majelis ulama, para ustadz untuk meluruskan, membina. Kita ini tidak langsung memvonis tapi kita membina. Yang tidak lurus kita luruskan supaya kembali pada jalan yang benar. Baik, tentu kita pantau ya bagaimana perkembangan dari adanya ajaran ini, dugaan ajaran aliran sesat ini yang tentunya besok ini rencananya akan dipanggil ada audiensi bersama dengan yang bersangkutan dengan MUI Kota Bekasi. Terima kasih Bu Yuanita atas kehadiran di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih juga Pak Ziyad sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam.